Indonesia, Sabang Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dalam Yohanes 16 ayat 31, Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Selamat hari Minggu. Semoga kita mempersiapkan diri kita di hari Minggu ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan jangan pernah meninggalkan pertemuan ibadah kita seperti orang bebal yang melakukannya. Dan puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah yang akan saya buka di dalam 2 Korintus 4 ayat 2. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi pemimpin-pemimpin yang transparan, yang jujur, yang benar di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan saya akan membacakan 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saya akan membacakan 11 ayat yang ketiga dalam Amsal. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi tema kita, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang transparan, ya. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang transparan. Ini sekarang masuk ke bagian yang ke-24. Jadi kalau kita melihat mengapa kita harus transparan dalam kepemimpinan ini, karena ketika kita transparan maka kita akan melihat yang terbaik dalam kehidupan ini. Pemimpin yang transparan itu adalah pemimpin yang nyawa kepemimpinannya adalah kejujuran. Jadi nyawa kepemimpinannya itu adalah kejujuran, karena kalau kejujuran itu menjadi bagian kehidupan dari seorang pemimpin, maka kejujuran itu akan memberikan panduan yang aman. Ya, kan ada orang menjadi pemimpin nggak jujur sampai akhirnya dia akan menutupi banyak kebohongan. Kalau kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin di Afrika, pemimpin-pemimpin yang culas, pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang korup, dan ada banyak pemimpin-pemimpin yang merusak negara itu, dan sehingga banyak timbul pemberontakan di sana sini oleh karena pemimpin-pemimpin yang tidak jujur. Pada akhirnya banyak milisi-milisi yang saling membunuh satu dengan yang lain. Dan itulah sebabnya pemimpin itu perlu transparan, terbuka. Terbuka dalam hal keuangan, terbuka dalam hal tugas-tugas dan lain sebagainya. Terbuka waktu merekrut tenaga dan lain sebagainya. Jadi dikatakan dalam Amsal 11:3 tadi bahwa orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi orang curang dihancurkan oleh kecurangan sendiri. Perhatikan kata dipimpin dalam bahasa aslinya itu berarti dituntun atau dibimbing. Jadi seorang pemimpin yang jujur tidak perlu mengingat banyak kebohongan, ya. Ya tidak perlu takut ketahuan kalau dia dalam kejujuran. Jadi kalau dia tidak jujur, nah itu yang berbahaya.
Dia akan, hari ini mungkin dia bisa menutupi, besok dia bisa menutupi, tapi seminggu kemudian dia mungkin sudah lupa. Dan pada akhirnya terbongkar dengan sendirinya. Dan sebaliknya pemimpin yang tidak jujur, curang, manipulatif, akhirnya akan terjebak dalam jaringannya sendiri. Energinya habis untuk menutupi suatu kebohongan dengan kebohongan lain, bukan kepemimpinan. Itu bukan kepemimpinan, itu adalah manajemen krisis akibat dosa. Jadi pemimpin rohani itu harus terbuka. Dan saya sudah mengatakan pemimpin yang transparan itu tidak banyak, ya, tapi perlu. Tadi saya baru mendengarkan bagaimana Ibu Shirley dalam ulang tahun yang ke-26 Maluku Utara beberapa hari yang lalu, tapi saya baru dengar walaupun belum semuanya penuh. Tapi saya melihat bagaimana orang-orang menangis, ya, cerita bagaimana ibu itu bangkit dari segala keterpurukan, dan kemudian dia mengatakan bagaimana kepemimpinannya dilakukan dengan segala keterbukaannya, dengan segala kejujurannya, dan dia tidak membenci siapapun, dan dia tetap tidak memiliki musuh siapapun, tetapi semua direkrut selama dia melakukan kepemimpinan itu dengan bagus, maka akan ada peluang-peluang untuk terus naik kepada yang lebih tinggi. Tapi kalau tidak, ya, kalau tidak jujur, itu akan di-cut dengan sendirinya. Itu sebabnya nyawa kepemimpinan itu adalah kejujuran. Kalau engkau jujur, engkau akan bertahan lama. Kalau karisma itu tidak bertahan lama, mungkin engkau terkesima dengan keadaan penampilan orang tersebut karena dia seorang pemimpin yang berkarisma, tetapi yang mau saya katakan itu tidak akan bertahan lama. Tetapi kalau engkau melihat pemimpin yang jujur, yang transparan, yang terbuka, yang terus terang, yang frankly, maka Anda akan bukan hanya memuji-muji dia, tetapi Anda akan mendukung dia kepada sampai kepada akhir dari semua pekerjaan yang dia lakukan. Dan kemudian yang kedua adalah kejujuran membangun kepercayaan jangka panjang. Jadi kejujuran seorang pemimpin itu akan membangun, ya, kepercayaan jangka panjang seperti 2 Korintus 4 ayat 2 itu. Jadi orang yang membangun kepercayaan dengan kejujuran, maka itu akan langgeng. Dia akan menikmati segala hal yang indah. Karena apa? Didasari dengan hal-hal yang baik, dan dia tidak berlaku curang, tidak melakukan hal-hal tersembunyi dan memalukan, dan dia menyatakan kebenaran. Dan itulah seorang pemimpin di dalam kehidupannya. Dan seorang pemimpin yang seperti ini sangat dicari dan sangat langka. Ini baru Dirjen Bea Cukai, ya, dalam kasus menerima uang tapi belum bisa diperiksa, dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi setidak-tidaknya pemimpin di bangsa kita ini, ya, itu sudah kita lihat ada banyak yang bermoral tidak baik hanya untuk mencari kepentingan. Jarang yang tulus seperti Ibu Shirley Juanda, jarang yang tulus seperti Bapak Ain. Kedua orang ini menjadi fenomenal sekali di jagat maya, ya, di medsos. Mereka berdua, karena kepemimpinan mereka itu kepemimpinan yang betul-betul mengangkat harkat dan martabat yang luar biasa. Saya mendengar dari saya lanjutkan apa yang saya dengar dari Ibu Shirley, bagaimana dia dengan kekuatan imannya dia bangkit dari segala keterpurukan yang dia alami karena suaminya meninggal, lalu kemudian dia luka bakar, tetapi kemudian dia berani mencalonkan diri menjadi gubernur. Dan sesuatu yang tidak mungkin yang akan terjadi di Maluku Utara, tetapi bisa terjadi. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan Ibu Shirley Juanda. Dan ketika dia menjadi pemimpin, dia tidak sia-siakan itu.
Sampai dikatakan, aku tidak akan membiarkan rumah-rumah yang beratap rumbia, aku tidak akan biarkan rumah-rumah yang, aduh Tuhan, ini seorang pemimpin yang baik, dan kota yang mati diubahnya menjadi kota yang hidup selama kepemimpinannya di masa kepemimpinannya 1 tahun 2 bulan, 1 tahun lebih lah. Lalu kemudian kita lihat bagaimana juga perkembangan ekonomi di kuartal kedua yang begitu luar biasa. Ini semua akibat dari kejujuran. Di mana ada kejujuran, di situ ekonomi akan meningkat. Di mana ada kejujuran, orang juga akan bekerja dengan dengan segala keoptimalan yang mereka miliki. Orang yang jujur, dia akan mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Dan itulah sebabnya Paulus bisa saja memanipulasi angka, melebih-lebihkan kesusahannya, atau menyembunyikan kelemahannya agar jemaat kagum. Tapi ia memilih transparan, ya, dia memilih terbuka. Kepemimpinan yang jujur mungkin tidak selalu populer di awal karena manusia suka dipuji. Dan banyak orang yang suka dipuji. Pemimpin-pemimpin itu baru sedikit aja yang dilakukannya sudah wow, ya. Namun kepemimpinan yang jujur bertahan lama. Orang mungkin mengikuti pemimpin karismatik karena pesonanya, tapi mereka akan percaya dan setia kepada pemimpin-pemimpin yang punya integritas yang terbukti. Jadi pemimpin yang transparan itu dia tidak perlu takut, dia tidak perlu menutupi, dia tidak perlu menyembunyikan sesuatu, karena dia hidup dalam kebenaran, dia hidup dalam terang, maka apapun yang dilakukannya adalah hal sesuatu yang baik. Ini seperti ilustrasi yang saya akan berikan kepada kita, di mana sebuah jembatan yang kelihatan kokoh sebenarnya sudah rapuh, yang dicat begitu luar biasa, lalu kemudian itu cat-cat itu bisa saja indah, warna-warni, citra luar, tapi sebenarnya memang jembatan itu sudah keropos. Itulah gambaran dari orang yang tidak berintegritas. Tapi kalau orang yang berintegritas, dia akan melihat struktur dari jembatan itu. Dan jembatan itu kuat. Mungkin dia tidak perlu pernik harus dicat ini dan itu. Tapi jembatan itu diyakinkan bahwa jembatan itu bisa dilewati oleh banyak kendaraan. Dan itulah orang-orang yang selalu transparan. Jadi apa yang harus dilakukan pemimpin yang jujur? Nah, ini perlu apa yang harus dilakukan. Menjadi jujur bukan sekedar tidak berbohong. Itu pasif. Kepemimpinan yang jujur bersifat aktif. Berikut adalah 4 tindakan konkret yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang jujur. Yang pertama, akui ketidaktahuan dan kesalahan dengan cepat. Jadi dia mengatakan, saya belum punya, misalnya saya belum punya data, saya tidak tahu, tapi saya akan cari dahulu, dan tidak mengarang-arang jawaban. Tindakan, jika Anda salah mengambil keputusan, segera mengakui di depan tim atau di depan jemaat atau di mana saja, ya. Kalau di pemimpin dunia, dia akan melakukan di pemimpin dunia. Saya minta maaf dan mari kita perbaiki bersama. Itu efeknya. Pengakuan kesalahan tidak menjatuhkan wibawanya, melainkan justru mengangkat harkat dan martabat pemimpin itu. Karena apa? Inilah seorang pemimpin yang rendah hati. Kejujuran akan diikuti dengan hidup dalam kerendahan hati. Dan dia tidak perlu merasa tidak aman, tapi dengan pengakuan itu dia akan merasa aman. Yang B-nya adalah, atau yang kedua, konsisten antara di panggung dan di belakang layar. Ini dia. Jadi di panggung dia wow, ya, seperti selebriti. Tapi di belakang layar perbuatannya tidak menyenangkan.
ya, di panggung seperti dia yang terbaik, seperti menyerupai malaikat, tetapi di luar panggung dia sebenarnya berbeda. Dan itu sebabnya perlu konsisten antara di panggung dan di layar. Jadi tindakan, perlakuan kepada bawahan, kepada orang-orang yang dipimpin itu tetap memperlakukan sama. Jadi tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurang-kurangi. Tindakan, jangan menggunakan fasilitas organisasi, gereja, atau kepentingan pribadi yang tidak transparan. Kadangkala orang menggunakan lalu kemudian laporan tidak jelas, ya. Nah, ini yang berbahaya, ya. Sebagai pemimpin, kalau laporan tidak jelas itu akan banyak kecurigaan yang timbul. Tapi kalau pemimpin jujur, dia tidak akan bertakun. Ini yang saya gunakan. Dan saya pikir kalau dia jujur, misalnya dia pergi ke suatu daerah 1 bulan lamanya dia menghabiskan 10 juta, misalnya 20 juta, tapi rinci. Misalnya di gereja A saya menyumbang sekian, di gereja ini saya menyumbang sekian, di gereja ini saya menyumbang sekian, di gereja ini saya menyumbang sekian. Ada bukti tanda terima. Ongkos saya sekian, apa saya sekian, makan saya sekian, minum saya sekian, hotel saya sekian, nggak ada masalah. Tetapi kalau dikatakan saya pergi karena sebulan saya 20 misalnya 20 juta, tapi tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada transparansi dalam hal keuangan, itu akan mencurigakan. Dan itu biasanya adalah orang yang suka neka-neko. Kalau dia tidak berani mempertanggungjawabkan, tidak berani mencatat pengeluarannya dengan segala pertanggungjawabannya, itu adalah pemimpin yang neka-neko. Dan berhati-hati. Yang ketiga, buka diri untuk akuntabilitas. Jadi pemimpin yang jujur tahu bahwa ia rentan terhadap godaan kekuasaan karena itu tidak berjalan sendirian. Dia mengharapkan ada mentor, ada rekan sejawat yang dia berkata kepada rekannya atau tim, kalau saya salah tolong diingatkan ya, kalau saya tidak benar tolong diingatkan. Atau kalau dalam hal keuangan misalnya bendahara, kalau saya belum berikan pertanggungjawaban tolong saya diingatkan. Begitu. Kalau saya tidak beri, tegur saya. Itu baru hebat itu. Bukan nanti buat sekian pengeluaran globalnya sekian, nggak tahu dari mana angka itu keluar. Ya. Karena tidak ada pertanggungjawabannya. Dan pemimpin yang jujur tidak akan melakukan itu. Dan yang terakhir, utamakan kebenaran daripada citra, seperti Paulus. Jadi dia tidak perlu takut, tidak perlu bersembunyi, tidak perlu menyimpan sesuatu untuk digelapkan, tidak perlu ya. Dia karena dia hidup dalam kebenaran, maka dia akan melakukan kebenaran itu, dan kebenaran itu akan membela dia. Jadi kalau kita seringkali kita lihat ketidakadilan atau kesalahan sistem karena takut nama baik organisasi rusak. Tindakan berani yang menyampaikan berita buruk dengan kasih, jangan membungkus masalah dengan kata-kata halus yang menipu. Ya, Alkitab katakan teguran yang nyata-nyata jauh lebih baik dari kasih yang sembunyi. Dan itu sebabnya kadangkala tapi orang lebih baik orang nggak usah ngomong lah, ya. Tapi saya menganut, saya keras memang dalam hal ini. Seringkali saya bersuara kalau tidak sesuai ya dengan pikiran saya, dengan apa yang saya lihat, itu biasanya saya keras ngomong, ya. Nggak peduli. Karena firman Allah katakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Jadi
Jika ada konflik, selesaikan secara langsung dan jujur, bukan melalui gosip atau manuver politik di belakang layar. Nah, ini ya. Jadi pemimpin itu jika ada konflik, selesaikan secara langsung dan jujur, bukan melalui gosip atau manuver-manuver yang mencari pembelaan. Bahkan sudah rame nggak mau mengatakan, tidak mau meluruskan. Sudah ditentukan tanggal Munas, tapi tidak ditabrak sendiri, dilakukan sendiri, dan itu akan melukai banyak orang. Dan seorang pemimpin yang baik tidak akan melakukan itu. Seorang pemimpin, kalaupun harus ada terjadi perubahan oleh karena sesuatu yang mendesak, dia harus kembalikan sebagaimana terjadinya komunikasi atau penempatan itu dengan mengundang misalnya pimpinan-pimpinan daerah, pimpinan pusat dan lain sebagainya bersatu menyatukan hati, atau melalui Zoom, bisa saja melalui Zoom ya, sekarang kan sudah teknologi canggih. Tapi sebelum keputusan itu diambil, jadi sarankan ada saran-saran begini, kalau nggak setuju ya jangan paksakan, kembali kepada apa yang sudah disepakati. Karena ketika pemimpin melanggar aturan-aturan main, akan banyak orang-orang yang akan melawan. Lihat saja di bangsa ini. Pemimpin-pemimpin yang tidak baik itu akan dilawan. Kita lihat bagaimana masalah-masalah pemimpin di DPR yang sampai rumahnya dihancurkan, sampai terjadi penjarahan, itu karena kesalahan-kesalahan dalam berbicara. Dan itu belum lagi masih dalam tindakan-tindakan yang mereka tidak bakar-bakaran itu. Dan itu sebabnya pemimpin itu harus jujur. Nyawanya itu adalah kejujuran. Tidak boleh tidak. Dan sebagai penutup, saya mau katakan, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dunia mungkin menghargai pemimpin yang pintar bersandiwara, tapi Tuhan menghargai pemimpin yang punya kejujuran, yang utuh. Yesus Kristus adalah pemimpin tertinggi kita yang tidak pernah menyembunyikan siapa dirinya. Ia jujur tentang biaya mengikuti dia, pikul salibmu. Ia jujur tentang kondisi hati manusia, dan karena kejujurannya yang sempurna, ia layak diikuti hingga akhir zaman. Bahkan ada orang-orang yang rela mati karena Injil bagi hormat kemuliaan Tuhan. Jadi yang mau saya katakan adalah, apa area sesuatu yang tidak transparan yang kita sembunyikan kepada orang? Apakah saya memimpin dengan topeng atau dengan wajah asli yang telah ditebus oleh darah Yesus? Kalau Anda memakai topeng, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Ya, harus dibuka dan bertobat. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sempurna tanpa celah. Ya, Dia memanggil kita dengan segala keberadaan dan kekurangan kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan mau memakai kita sebagai pemimpin. Jadilah pemimpin yang jujur, yang memberi hormat dan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami mohon kepadamu, biarlah kami menjadi pemimpin-pemimpin, baik dalam keluarga kami, baik dalam pribadi kami, dalam memimpin diri kami, apalagi menjadi pemimpin, baik di komsel, baik di gereja, dimanapun kami dipercayakan. Tuhan, biarkan nyawa kami, nyawa kepemimpinan kami adalah kejujuran, sehingga kami menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang memberikan transparansi Bapa di surga, yang terbuka dengan jelas Tuhan, sehingga kami semuanya akan melakukan apa yang terbaik di hidup kami Bapa di surga. Terima kasih, kami akan tetap percaya kepadamu pemeliharaan Tuhan, karena ketika kami memiliki nyawa tentang kepemimpinan kami dengan kejujuran, maka itu akan membangun kepercayaan
orang-orang yang kami pimpin dengan hal yang sangat baik, yaitu membuatnya kepemimpinan kami berjalan di dalam jangka yang panjang. Terima kasih Tuhan. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu dalam nama Yesus, perintangan keluar dan sembuhkan oleh bilur-bilurmu. Dan kalau engkau sedang mengalami pergumulan, mari arahkan tangan kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala pergumulan mereka, engkau menjawab, engkau menolong mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Dan semoga kita tetap berkarya di hari ini dengan baik dan benar. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.